kita akan membahas untuk beberapa fokus market. Ya, sebenarnya untuk di minggu ini, range pergerakan ini yang terjadi di market ya, ini sangat sempit sekali. Dan ada beberapa data yang akan mempengaruhi untuk di minggu ini. Ya, kalau kita melihat dari yang pertama, jelas itu adalah mengenai Ukraina yang menjadi fokus dari investor sendiri untuk dalam melakukan perdagangan ya. Kemudian kalau kita melihat konflik tersebut ini juga mulai memanas lagi dan memang belum ada titik tujuan terang untuk masalah keredaan dari konflik ini. Ya, kemudian kalau kita melihat juga di minggu ini ada beberapa data dari ekonomi China yang ini juga mungkin akan menggerakkan dari market ya, terutama untuk sektor saham, terutama di Asia ataupun untuk mata uang komoditi. Kemudian selain itu juga untuk beberapa bank sentral ini juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam 1 bulan ke depan nantinya ya. Seperti untuk masalah yang terdekat ini adalah komentar dari Janet Yellen. Ya, kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah ECB maupun untuk BOE ini juga akan dinantikan oleh investor apa yang akan diambil kemudian ya. Untuk lebih lengkapnya kita akan breakdown satu-satu. Kita akan menyambungkan juga untuk data ekonomi di hari kemarin maupun yang akan kita hadapi untuk di hari ini. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini ada RBA ya. Untuk di hari kemarin di sini untuk Australia sendiri ini kembali performanya mengalami kenaikan yang signifikan kalau kita melihat ya. Dari RBA sendiri untuk keputusan di hari kemarin ini tetap tidak merubah untuk suku bunga acuan yang ada ya. Kemudian kalau kita melihat sentimen yang positif diberikan oleh market itu adalah mengenai komentar bahwa ada perbaikan di pasar tenaga kerja untuk di Australia. Nah, kalau kita melihat untuk masalah di Australia sendiri, dari segi pergerakannya yang direspon itu adalah komentar dari BA mengenai adanya pengurangan tingkat pengangguran secara konstan, itu yang dilakukan ya. Kalau kita melihat dari beberapa data ekonomi di minggu ini, ada building permit, building approval ya dari Australia, ini memang dirilisnya tidak terlalu bagus ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk trade balance juga tidak terlalu bagus. Dan ini yang menyebabkan juga untuk masalah di Australia tetap masih dipertahankan level suku bunganya, belum mengambil tindakan kebijakan moneter lainnya. Ya. Kemudian kalau kita melihat untuk di hari ini, saya belum melihat datanya. Tadi pagi ada data retail sales untuk di Australia. Kalau dilihat di sini adalah datanya adalah naik dari dibandingkan forecast yang sebelumnya. Ya, 0,2 menjadi 0,4. Nah, kalau jika memang data ini dirilisnya adalah positif, ya tentu kalau kita melihat untuk masalah di Australia, ini juga akan mengalami signifikan kenaikannya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari segi teknikal di sini, ya kalau kita melihat secara daily, ya, teknikal di sini kita akan menggunakan Fibonacci dari level tertingginya 0,9750-an hingga yang terendah kemarin 0,8660-an ya. Ya, jika kita menarik Fibonacci untuk masalah performa di Aussie ini sudah mengalami untuk mencoba tes untuk mengalami breakout di atas Fibo 61,8% ya, meskipun dari data ekonomi di awal minggu juga tidak terlalu mendukung untuk kenaikan lebih lanjut ya. Tetapi untuk masalah komentar dari RBS sendiri ini akan membuat untuk performa di Aussie akan kembali lagi mencoba tes level yang tertinggi sebelumnya yaitu 0,9460 ini ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk di hari ini support yang terdekat itu adalah area 0,93 ya. Selama nanti
masuk sesi Eropa ataupun untuk di Amerika tidak mengalami breakout di bawah 0,93, untuk performa untuk di Aussie ini dengan targetan pertamanya masih dapat memungkinkan untuk bullish trend 0,9390 hingga ke 9460. Ya, itu adalah target dari Aussie. Ya, range pergerakan kurang lebih ada di dalam kotak yang berwarna abu-abu di sini. Kemudian kalau kita melihat dari Eropa, ya untuk di hari kemarin ini ada beberapa data yang menggerakkan market. Seperti biasa, ini juga responnya adalah positif dikarenakan data ekonomiknya adalah positif ya. Dan kalau kita melihat di sini untuk beberapa data, ya rekan-rekan bisa melihat di sini di hari kemarin ada data mengenai service PMI dari Spanyol ataupun untuk masalah retail sales yang ada di zona Eropa, ini adalah dua-duanya berwarna hijau alias mengalami kenaikan. Dan ini juga direspon oleh market bergerak untuk semakin mengalami bullish ya untuk di Eropa di hari kemarin, terutama di perdagangan hari kemarin. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk di hari ini ada German factory orders. Kalau kita melihat dari forecast-nya turun dibandingkan dari periode yang sebelumnya ya. Tetapi untuk masalah industrial production untuk Perancis ini mengalami kenaikan. Berarti data untuk hari ini adalah sedikit mix. Nah, bagaimana untuk kita melihat pergerakan di hari ini? Ya, jika rekan-rekan melihat chart, ini saya capture adalah secara 4 jam. Ya, di sini ada level tertinggi 1,3960 yang belum ditembus untuk performa di euro terutama ya. Dan ini menjadikan kunci resisten untuk di hari ini. Selama tidak melangkahi, kalau kita ambil untuk psikologisnya berarti 1,4. Selama untuk euro tidak melampaui 1,4 untuk di hari ini, setelah dari data ekonomi yang sudah keluar untuk nanti, berarti untuk pergerakannya tidak menembus ke atas, berarti untuk pergerakan range-nya kurang lebih akan tes mengalami rebound, koreksi terlebih dahulu ke support ya 1,3860. Ya, itu adalah menjadi kuncinya 1,4 untuk di euro di hari ini. Ya, kita akan melihat nanti untuk hasil dari ekonomi kalender yang dikeluarkan. Nah, kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah osilator RSI di sini sudah menunjukkan di atas level 70 ya. Pengertiannya selama tidak mengalami breakout di atas 1,4 untuk euro sendiri masih dapat memungkinkan kembali mengalami koreksi tes ke support terlebih dahulu. Ya, meskipun secara dari tren majornya untuk euro masih dapat memungkinkan untuk mengalami trennya adalah bullish. Ya, itu untuk pergerakan di euro. Nah, kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah di Eropa sendiri, ya, ini juga sedikit agak terbebani dengan inflasi yang semakin rendah. Ini akan membuat juga untuk bank sentral dari Eropa akan mengambil tindakan untuk melanjutkan kebijakan moneter lebih lanjut. Ya, nanti kita akan melihat di hari Kamis ya. Kemudian kalau kita beralih untuk zona Eropa lainnya, yaitu untuk masalah di sterling, ya Inggris. Nah, sterling kemarin juga mengalami penguatan ya, setelah data untuk masalah tingkat pekerjaan industri jasa di Inggris ini mengalami pertambahan ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk di minggu ini, investor ini akan menanti untuk kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral dari Inggris yang akan dirilis itu di hari Kamis ya. Dan kalau kita melihat untuk masalah di Inggris sendiri, secara forecast ini tetap masih akan mempertahankan kebijakan yang sudah diambil sebelumnya, ya alias tidak ada perubahan untuk lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita melihat juga hari ini tidak ada data untuk masalah di Inggris ya, paling hanya memperhatikan data ekonomi di Amerika. Dan kalau kita melihat secara teknikal,
Ya, di sini rekan-rekan bisa melihat ada level tertinggi yang dibentuk di tahun 2009, bulan 8 ya, yaitu di area 1.7040-an. Ya, ini adalah menjadi resisten kunci untuk di hari ini. Ya, selama untuk di hari ini sterling masih belum mengalami breakout di atas 1.7043-an, ya. Untuk performa sterling ini tetap masih akan berada di area 1.6920 hingga 1.70 sekian. Ya, ini adalah support yang terdekat 1.6920. Itu menjadi kuncinya. Ya, kemudian kalau kita memperhatikan untuk masalah RSI juga ada kemungkinannya dengan sedikit data dari Inggris untuk di hari ini ya. Kemungkinannya untuk di Inggris dia akan coba untuk melakukan tes dari supportnya 1.6920 terlebih dahulu. Sebelum dia akan coba untuk melanjutkan tren yang menembus resisten yang ada ya. Kemudian rekan-rekan juga bisa menyaksikan di sini dari bulan Maret tanggal 20-an untuk performa di pound sterling ini sudah membuat trennya adalah bullish dengan membentuk low semakin tinggi ya. Nah, ini adalah major dari support untuk di pound sterling untuk di hari ini ataupun untuk di minggu ini. Oke, maaf ya ada gangguan teknis sebentar. Ya, itu untuk di pound sterling. Ya, kita akan berlanjut untuk di kawasan lain. Nah, ini sekarang kita akan membahas untuk di Amerika. Ya, di hari kemarin ini ada data dari Amerika mengenai perdagangan dari Amerika itu sendiri. Ya, kalau kita melihat ini defisitnya mengalami penyusutan 3,6% yang ada ya. Dan kalau kita melihat juga untuk di hari ini, ya, nanti malam ini juga ada data yang ditunggu oleh market ya. Ini ada komentar testimoni dari Janet Yellen yang pastinya dia akan membicarakan untuk mengenai kebijakan moneter yang akan diambil untuk selanjutnya. Ya, jika kita melihat dari forecast yang ada analis, ya ada kemungkinan untuk di bulan ini The Fed tetap akan melakukan tapering pengurangan 10 miliar dolar untuk per bulannya nantinya. Ya. Kemudian kalau kita melihat juga ada 2 kali testimoni di sini untuk pergerakan di market Amerika ya. Hari Kamis juga jam 8.30 ini juga akan mengeluarkan testimoni. Berarti untuk di minggu ini jelas untuk perdagangan untuk market dari Amerika akan menunggu testimoni dari Janet Yellen ini. Nah, kita akan melihat untuk pergerakan di indeks dolar. Ya, kalau kita melihat dari data kemarin untuk menyusut
perdagangannya untuk internasional dari Amerika itu 3,6% menjadi 40,4 miliar dolar. Ya, ini juga kalau kita perhatikan untuk masalah ekspor di sini ini juga sedikit agak mengalami kenaikannya 2,2%. Kemudian untuk importnya di sini adalah 1,7%, dengan totalnya adalah 234,3 miliar. Ya, lebih besar dibandingkan dari ekspor yang ada ya. Ekspor dari Amerika 193,9 miliar dolar yang ada. Ya, dan kalau kita melihat untuk masalah performa di indeks dolar sendiri, di sini rekan-rekan bisa melihat terjadi dua bottom ya yang akan coba dites untuk indeks dolar itu adalah levelnya 79,00. Nah, untuk di hari ini adalah support kuncinya. Jika mengalami breakout di bawah 79,00 untuk indeks dolar ini dapat melanjutkan untuk pelemahan lebih lanjut ya. Kemudian kalau kita melihat untuk resistennya 80,00 itu adalah menjadi resisten untuk di indeks dolar di hari ini. Ya, 79,00 ini apakah dia akan menjadi sempurna double bottom atau kalau dia akan mengalami breakout di bawah 79 akan kita melihat untuk setelah komentar dari Janet Yellen saya rasa. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk di sektor saham, ya sektor saham kalau kita melihat di sini secara global ini sedikit agak mengalami pelemahan ya. Dan kalau kita melihat juga untuk masalah di indeks saham terutama untuk di Amerika, saya capture di sini adalah Dow Jones ya. Ini mengalami teritorialnya adalah negatif setelah data trade balance penyusutan defisit neraca perdagangan ini yang tidak terlalu signifikan untuk dirasanya ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk katalis lain, ini juga membebani untuk performa dari indeks saham Amerika berjangka ini adalah untuk masalah pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh OECD ya. Ini juga menghasilkan kalau kita melihat juga ini secara sentimennya tidak hanya menghasilkan untuk koreksi untuk di indeks saham Amerika tetapi saham-saham global. Ya, tidak hanya Amerika, Eropa maupun Asia ini juga akan terbebani. Ya, kalau kita melihat untuk pergerakan Dow Jones di hari ini kurang lebihnya tidak terlalu banyak berubah dari Februari awal ya. Pergerakannya terbatas di area kotak yang berwarna merah di sini. Ya, dan kalau kita melihat untuk performa di hari ini 16.260 ini adalah menjadi kunci support untuk di Dow Jones. Ya, selama kalau kita perhatikan dari April awal ya, tes dari high tertinggi 16.570 ini sudah dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali ini ya. Dan sudah mengalami koreksi hanya terbatas di area 16.200-an. Ya, ini adalah menjadi kunci support untuk di hari ini. Selama 16.260 kurang lebih tepatnya ya tidak mengalami breakout di bawah itu, tetap untuk performa dari Dow Jones coba akan melakukan range dari area 16.200 hingga ke 16.570. Saya pikir hanya ada di situ. Kecuali memang untuk Janet Yellen nanti komentarnya ada perubahan ataupun penambahan tapering lagi yang akan dilakukan. Ya, kemudian kalau kita lihat dari sektor komoditi, ya dari sektor komoditi di sini saya capture adalah oil ya. Hari ini juga ada data dari crude oil inventories. Dan kalau kita melihat untuk performa di minyak sendiri, ini mengalami koreksi yang signifikan ya kalau kita perhatikan. Ini atas spekulasi cadangan minyak mentah untuk di Amerika. Dan kalau kita melihat di sini untuk saat ini berada di dalam rekor tertinggi dan ini akan mengalami pertambahan lagi. Dan jika kita melihat untuk Amerika sendiri ini adalah konsumen minyak besar dunia ya kalau kita perhatikan. Kalau kita melihat untuk cadangan minyak mentah di Amerika, ini kemungkinannya akan mengalami kenaikan sebanyak 1 juta barrel
Ya, kemudian yang dirilisnya dari 1 juta barrel pekan lalu ini juga akan menjadi 400,4 juta barrel yang ada ya. Ini menurut survei dari Bloomberg, Bloomberg ya yang ada ya. Nah, kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah produksi minyak ini juga di Libya terutama ini yang berlawanan ya. Produksi minyak di Libya ini juga turun di tengah berlanjutnya penutupan kilang minyak oleh para demonstran yang ada ya. Kemudian kalau kita melihat juga selain dari itu untuk masalah data manufacturing China ini juga membuat minyak ini mengalami pelemahan. Dan di sini terlihat dari data manufacturing China ini adalah kekhawatiran akan perlambatan ekonomi China yang akan memberikan tekanan untuk di harga minyak ya. Dan kalau kita melihat ini minyak kemarin sudah mengalami koreksi hingga di levelnya 98,60 di bawah level psikologi 100 ya per barrelnya. Ya, dan kalau kita melihat untuk pergerakan di hari ini tetap berada di kotak yang berwarna merah dengan areanya 100,40 hingga supportnya di area 98,60. Itu untuk pergerakan di minyak ya. Kurang lebih ada di Korea di sini. Ya, selama belum mengalami breakout keluar area zona berwarna merah untuk performa di minyak sendiri tetap ini akan melakukan sideways pergerakannya ya. 100,40 ini adalah resisten, kemudian untuk supportnya 98,60. Ya, itu yang menjadi kunci untuk pergerakan minyak di hari ini. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk komoditi lainnya yaitu di emas. Ya, di sini untuk di emas sendiri ini juga kemarin mengalami sentimen positif ya dengan adanya data trade balance dari Amerika yang tidak terlalu bagus dirilisnya. Kemudian kalau kita melihat juga dengan pelemahan indeks dolar ya, maupun untuk saham dari Amerika sendiri ini membuat investor kembali lagi untuk memiliki untuk di emas ya. Tetapi kalau kita melihat di sini untuk masalah permintaan fisik, kalau kita melihat dari data permintaan fisik, ini investor sedikit agak waspada untuk masalah prospek kenaikan emas tersebut. Ya, kemudian kalau kita perhatikan untuk performa pergerakannya, jika kita melihat dari osilator yang ada di sini saya menggunakan MACD masih berada di atas teritorial adalah positif ya. Pengertiannya berarti untuk secara tren pergerakan masih sangat memungkinkan untuk performa di emas ini masih mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita melihat secara grafik, secara teknikal, ya di sini untuk masalah kenaikan emas jika kita menarik Fibonacci dari levelnya 1180 hingga yang tertinggi sebelumnya di bulan Maret ya, itu adalah 1390-an. Ya, koreksi untuk masalah performa kenaikan di emas ini 3 kali dicoba untuk dites dan tidak mengalami breakout di bawah 61,8%. Ya. Dan kalau kita melihat untuk di hari ini target untuk di emas masih ada kemungkinan jika memang dia break high untuk tertinggi di hari kemarin, targetnya masih ada kemungkinan di area 1330. Itu adalah menjadi resisten untuk pertama kali yang harus dilampaui jika emas ingin melanjutkan untuk performanya adalah bullish ya. 1330 itu adalah resistennya, kemudian jika belum mengalami breakout, saya pikir untuk pergerakan range jika kita melihat untuk data hari ini nanti adalah komentar dari Janet Yellen saja ya. Support yang terdekat 1296 itu adalah yang menjadi kuncinya juga. Ya, itu untuk beberapa ulasan data yang ada. Ya, saya pikir tidak ada tambahan lagi. Ya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Ya, laporan ini dibuat untuk tujuan informatif dan dapat dijadikan alternatif atau atas prediksi lain, tapi tidak menjadi satu-satunya. Jika tidak disertai money management ataupun kecukupan modal yang bagus, ya ketidakpastian transaksi pasti akan dialami. Ya, apapun akibat dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah tersebut. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat kembali beraktivitas.